Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Vincent Raditya, pilot sekaligus YouTuber berusia 37 tahun ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan serta pencucian uang karena terindikasi sebagai afiliator binary option. Pria yang akrab dipanggil Kapten Vincent ini disebut memiliki modus operasi yang sama dengan Indra Kents dan Doni Salmanan, tersangka kasus binary option yang telah ditangkap lebih dulu. Saudara Frederick Pandi, ya, dengan terlapor itu inisial PR pelaku terindikasi sebagai afiliator dalam aplikasi Obstrat yang semacam binary option itu. Ya, PR ini mantan atau masih sebagai pilot, kita tidak tahu. Yang jelas dia itu di nama populernya Kapten FR. Ya, PR ya. Pria dengan 6 juta subscribers ini dalam Instagramnya kerap terlihat berfoto di depan pesawat dan mobil mewah dengan seragam pilotnya. Mantan istrinya, Novita Chondro, dalam postingan Instagram story-nya mengaku menjadi korban trading dari aplikasi lain yang juga dipromosikan oleh Vincent. Bahkan Novita bersama temannya yang juga korban berencana melaporkan agar uangnya bisa kembali. Selain itu, Novita juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ada dendam dengan pria yang telah menikahinya pada 2017 namun pisah rumah sejak Desember 2020 dan digugat cerai Mei 2021 lalu tersebut. Yan Velia, penyanyi berusia 40 tahun ini merupakan istri kedua dari almarhum Didi Kempot yang bertemu tahun 1998 saat satu panggung dan menikah pada 2005 hingga dikaruniai 2 orang anak. Sebelum kepergian sang suami, Yan Velia sempat mengajak suaminya ke rumah sakit saat mengeluhkan tidak enak badan, namun penyanyi campur sari tersebut menolak. Hingga akhirnya Didi merasa sesak usai sahur dan dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia karena henti jantung pada Mei 2020. Usai kepergian mendiang suami, Yan Velia disebut hubungannya tidak baik dengan istri pertama Didi Kempot, padahal hubungan keduanya baik-baik saja. Desember lalu, Yan Velia membuat museum mini Didi Kempot yang berisi beberapa barang koleksi almarhum sang suami. Apa yang membuat Yan Velia membuat museum mini Didi Kempot? Dan bagaimana cerita Yan Velia usai ditinggal sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kak Rose di Rumpi Vacation No Secret. Hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan di mana? Di sini, di Museum Mini Didi Kempot di Kota Solo. Nih, museumnya diresmikan oleh Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka, 29 Desember 2021 baru diresmikan. Nah, ini museum mininya ini bertepatan di tempat tinggalnya istrinya almarhum Didi Kempot. Jadi kita mau sowan juga sekalian ngobrol-ngobrol sama Mbak Yan Velia. Nah, ini sebenarnya aku nggak tahu ya, museumnya tuh yang ini atau di atas, coba kita ketok. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Mbak Yan Velia. Wah, kita matching. Udah nggak janjian. Betul. Aduh Mbak, kita tuh jauh-jauh ke sini pengen lihat museum ini. Boleh ya? Boleh. Di mana sih, di atas ya? Di atas. Di atas. Ada apa aja? Langsung kita intip. Ini Kak Ros. Cara. Ini kita sudah sampai nih museum mininya. Mbak, kalau mau berkunjung ke museum mininya Mas Didi Kempot ini dipungut bayaran berapa? Dibuka untuk umum dan gratis. Oh serius? Iya. Tapi mesti bikin janji dulu? Iya, janji dulu karena saya juga banyak kegiatan di kafenya Mas Didi, juga ada di toko baju-baju saya. Oh. Jadi ada janjian. Nah, nanti kita bisa lihat tokonya sekalian ya? Siap. Kafenya juga pengen lihat. Gimana sekarang kita bahas satu persatu ya. Ini kok disambut sama meja. Ini apa cerita tentang meja ini dan kok ini kok cangkir-cangkir? Iya. Ini meja makan kami. Jadi tempat kita sarapan, tempat kita ngobrol tentang lagu, tentang masa depan anak-anak juga di sini setiap pagi. Kalau sarapan. Sarapan terutama ya, Iya. sarapan. Ini
Ini gelas teh Mas Didi, dan ini cangkir kopi. Itu sampai ada lakbannya gitu. Mungkin pecah ya Mbak. Jadi Karena ini nggak asli. pernah saya ganti. Nggak pernah diganti. Iya, ini asbak Ini beliau. kesayangan, nggak pernah pakai cangkir yang lain. Maksud saya biar nggak gantian sama orang lain. Oh, jadi memang ditandain ini Iya. punyanya. Setiap ini pakai cangkir yang ini. Pembicaraan apa aja sih di sini tuh yang paling diingat, paling berkesan? Kalau paling berkesan sih cuman kami seringnya bikin syair-syair lagu Mas Didi. Di sini. Ya, di sini dan saya siapkan untuk merekod suara beliau. Dikirim ke arranger kami yang ada di studio. Gitu, untuk anak-anak kan masih kecil juga. Kami juga berbicara untuk sekolah di mana. Itu di sini juga. Di sini juga. Karena waktu yang berkualitas cuman sarapan pagi hari aja. Itu momennya ya. Iya. Kalau sama anak-anak momennya biasanya Iya, kalau sarapan juga ini. ya bapaknya situ Seika, Saka saya. Oh, ini bapaknya di situ. Dia pulang. Anaknya udah pulang tuh. Oh, itu dia, Seka. Hai, halo. Hai Ana. Halo. Salim. Salim. Halo. Cantiknya. Ini Seika. Seka. Ini habis dari acara ulang tahun ya? Iya. Lagi. Siap. Nah, ini ada baju-baju. Iya, off air-nya Mas Didi. Baju-baju off air-nya. Betul. Dari sekian baju ini, mana baju yang dipakai waktu pertama kali bertemu sama Mbak Yan? Bertemu sama saya ya. Ada nggak? Nike. Kayaknya udah enggak ini ya Mbak, karena Mas Didi tuh kalau manggung, tiap manggung diminta orang tuh dikasih. Oh, kalau gitu yang terakhir dipakai waktu konser Saya terakhir. pasang di sana. Oh, ini dia. Ini jas favorit beliau sama celana panjangnya, dan itu kaos terakhir Mas Didi berangkat ke rumah sakit. Kalau ngelihat ini masih suka sedih gitu nggak sih? Saya jarang untuk masuk sini, jadi melo. Aduh. Masih teringat ya? Iya, masih. Dan saya sering melo berkepanjangan biasanya kalau. Saya belum pernah lihat video full Mas Didi, belum pernah. Selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Ini penghargaannya. Iya. Oh, kita lihat ke ruang sebelah. Yeah. Ini ada lukisan. Ini kenapa ada kasur di sini nih? Ini apa ceritanya ini? Ini kasur beliau tidur. Sebenarnya nggak ada bednya karena biar rapi aja saya kasih bed. Jadi Langsung ke lantai sini nak. Oh, gini ya. Ini tidurnya memang gini di bawah. Iya. Kami tidurnya di bawah. Senangannya gitu. Satu saya Saka Seka berjejer di bawah. Oh iya. Kenapa nggak pakai dipan yang agak tinggi gitu? Sudah diajarkan kulino Mbak. Jadi ya udah di bawah aja gitu. Sama Mas Didi. Sama Tapi Mas Didi. dikasih dipan ini memang ada, tapi Enggak ada. aslinya cuman kasur. Kasur aja sama spray udah di lantai. Dan spray ini Ya spray kasur itu. jadi ini betulan ya, maksudnya. Iya. Wow. Lihat lagi yang sebelah sini Iya, nih, ini, yang ini, tadi ini. ada Ini- tape-nya nih, tape-nya. Iya, barang-barang pribadi Mas Didi. Ini ada tape-nya. Ini kan sekarang udah nggak pakai ini ya, Pak. Yang dipakai. Saat terakhir masih pakai ini kami. Serius? Iya. Kasetnya atau Ini CD-nya? CD-nya di situ. Jadi ini dipakai ini masih untuk lagu. Saat terakhir pun masih kami bikin video klip masih pakai ini. Untuk guidance-nya tuh Iya. sini pemutarnya. Iya, VCD-nya di situ. Oh, gitu. Ini ya. Yang kecil itu handphone terakhir Mas Didi. Yang mana? Yang kecil tengah itu? Ini yang hitam. Itu handphone terakhirnya. Handphone Mas Didi harganya 600.000. 1.000. Walaupun saya beli kalau yang Android buat manajemen, saya yang Buat bawa. kerja. Saya yang bawa. Tapi Mas Didi bawanya yang gitu. Itu nggak mau Mbak, dan dia nggak QWERTY. 1 2 3 jejer. Lebih sering nelpon apa kirim SMS? Bisanya cuma telepon dan SMS. Kalau kredit dia telepon. Kalau yang itu sebelah kanan itu punyanya Mbak Yan. Enggak, ini karena 2015 kami Mas Didi punya YouTube Didi Kempot Official. Saya Belikan belikan dan hanya untuk cek YouTube-nya beliau aja. Hanya untuk melihat aja. Dan ditinggal di sini nggak dibawa kemana-mana. Oh gitu. Terus ini gelangnya. Ini gelang beliau 25 tahun berkarir selalu di tangan kiri.
Setelah itu kan 2 tahun terakhir beliau kurus karena batuk. Jadi agak kegedean dikit gitu. Kalau di sebelah sini Mbak, di sini, Mbak. Ya ini Itu ada inhalernya. iya, karena beliau sering batuk dan sesak nafasnya. Ini sedot terakhir yang dipegang menuju rumah sakit. Kacamata beliau. Dan ini yang ada di dalam tasnya. Tasnya itu tas kerjanya. Dan itu juga dibawa pada saat terakhir. Enggak, saat kerja aja. Saat kerja aja. Ya. Masih disempat jadi duta anti narkoba. Jadi ini isi tasnya ada pulpen. Iya, bolpen pasti ada. Pesisir. Ini sepatu beliau. Ini jadi kalau lihat ini banyak balsem, banyak ini. Jadi memang Mas Didi itu batuk itu sudah lama. Ya, hampir 2 tahun terakhir. Oke, kita coba ke resto. Oke, kita coba ke resto ya. Siap. Boleh, Mbak. Boleh. So many beautiful people looking for a miracle. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah sampai di The Cafe gitu. Didi Kempot, Velia. Velia. Mbak Yan, kita mau tanya lagi, ngobrol-ngobrol ya. Tadi kalau kita pas tadi Mbak Yan lihat foto baju terakhir yang dipakai almarhum itu masih berkaca-kaca. Nonton video masih belum sanggup penuh full gitu. Tapi kalau nginget saat-saat terakhir itu masih sering kebayang gitu nggak sih? Masih dan kalau melewati tanggal 5 itu masih sering. Tanggal nomor 5 itu keramat buat saya. Meninggalnya bapak saya, Mas Didi. Nomor rumah saya 5. nomor 5. Pada saat itu kan, pada saat sakit di malam itu subuh-subuh ya gitu kejadiannya? Iya, menjelang sahur. Menjelang sahur. Masih ingat nggak seperti apa waktu itu? Waktu itu beliau pulang karena setiap hari ngantornya di studio. Jam 10 kita ngobrol kan karena pandemi awal itu beliau sering bikin konser amal. Ada beberapa konser amal yang tembus beberapa M, sumbangkan langsung dan masih tidak meminta 1% pun dari hasilnya. Memang buat seniman-seniman yang terdampak pandemi. Jam 11 sudah terasa bahwa sakitnya sudah sini sampai di belakang. Saya bilang menyarankan untuk ke rumah sakit, tapi memang beliau takut sama dokter. Akhirnya keroan wae. Itu kebiasaan Mas Didi setiap nggak enak badan. Coro Jawa ini keroan, Mbak. Gitu. Akhirnya mungkin merasakan sesak yang sangat dan kami sudah memberikan pertolongan untuk oksigen yang tabung itu seperti kami siapkan. Akhirnya Yang dipompa gitu? yang bisa dia betul satu ini nggak ada perbaikan untuk nafasnya belum bisa lancar, akhirnya nggak kuat, beliau minta ke rumah sakit. Apa yang terjadi waktu perjalanan ke rumah sakit? Kamu kalau lihat Mbak Yan tuh sebenarnya nyetir sendiri ya? Iya, kami tidak ada supir kan di rumah. Kebetulan saat pagi itu ada kakak saya yang memang menyupiri Mas Didi saat ngambiar kemana-mana. Mungkin dikirim Tuhan untuk menyupiri kami ke rumah sakit. Jadi kita buka pintu, ternyata ada Pak Dejas yang ada di depan. Akhirnya kami bawa dan saya peluk dari belakang, saya sandarkan di kursi depan. Ya sudah, nafasnya sudah susah sekali. Tapi masih sempat terakhir-terakhir tuh masih rasa ada respon gitu dari Mas Didi pada saat dipelukan itu? Masih. Jadi saya gini-gini masih agak melek, tapi saya nggak tahu tanda-tanda mau pingsan atau sampai di flyover Manahan. Beliau sudah pingsan, mungkin pingsan atau memang sudah nggak ada di pelukan saya. Saya bilang, bertahan, rumah sakitnya dekat, kanan sudah sampai, ayo bertahan. Tadi saya nggak boleh tidur, sekarang papa nggak boleh merem. Saya bilang gitu, saya gini-giniin. Akhirnya memang nggak tahu pingsan atau memang sudah berpulang. Apa sih kebiasaannya biasanya kalau lagi berdua itu selain ngobrol di meja makan? Iya, kami cuman gitu-gitu aja Mbak, paling cuman membicarakan Suka mijet-mijetin kaki gitu? ya, kalau itu
kebiasaan Mas Didi itu menjelang kami show di tempat transit, hotel transit, sering saya tidurkan, harus tidur 2 jam sebelum konser. Saya pijitin kakinya, gitu. Baik ada tim kami yang bantuin untuk seneng banget dipijit di kaki, pasti tidur. Oh. Menjelang setengah jam saya bangunkan untuk prepare. Ini kan kalau kita taunya ya, wah mau Didi Kempot itu jadwalnya padat sekali gitu. Sehari itu bisa berapa, Mbak? Bisa pernah 4 kali, akhirnya kami menyayangkan kesehatan beliau aja sih, kami stop dengan bilang isi gitu aja sih. Bilang ada isi jadi itu tolak-tolakin gitu Iya. ya. Tapi Mas Didi kalau misalnya jadwal padat tuh gimana sebetulnya? Senang. Dia senang, aku kan iso istirahat nang mobil, aku iso turu nang mobil, anaknya cilik-cilik, yang penting tabungannya banyak. Yang ada sebenarnya masa-masa di mana sempat sepi, nggak ada tawaran. Ada Mbak, masa-masa kami pahit juga ada. Berapa tahun itu? Ada dari tahun berapa? Ya sebenarnya kalau nggak ada sama sekali nggak, cuman kalau sebulan hanya beberapa kali kami anggap nggak ada kerjaan, Karena harus banyak yang harus diselesaikan, kejar setoran. kejar setoran. Dan tiba-tiba baru tahu kalau yang namanya Sobat Ambyar itu banyak sekali. Banyak sekali dan dari seluruh Indonesia ada. Itu ceritanya gimana? Bisa tahu bahwa ternyata ribuan gitu. Iya, waktu itu saya dikabari bahwa ada yang izin di sebuah komunitas tertentu, tepatnya di NBI. Itu ada Munas Lorati. Bocah-bocah sing ambiar ati ini. Gitu. Munas Waktu itu- loro hati. Iya, Munas Munas sakit loro hati. Dan waktu itu Mas Didi tidak berminat untuk datang. Datang. Oke. Kami sebagai manajemen menyelamatkan nama Mas Didi yang di situ buat judul. Gitu. Saya nggak mau nama seorang Didi Kempot dibuat apa nih? Saya ceknya. Oke, kami datang. Datang di situ, kami bilang, wah, tidak menyangka bahwa itu ratusan orang jadi satu dan menyanyi bersama-sama. Langsung telepon Mas Didi. Saya SMS. Oh. Ternyata oke banget wong. Ternyata banyak sekali orangnya di sini dan semua hafal lagunya Mas Didi. Then he takes me